Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo semuanya, khususnya Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya Siti Masruro, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukoharjo, akan mengadakan kegiatan supervisi akademik aksi nyata modul 2.3. Mohon izin, saya akan mengadakan praobservasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Joko Mulyono SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, kita mulai saja untuk kegiatan praobservasi pembelajaran. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Joko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Joko, pada kegiatan kali ini kita akan mengadakan praobservasi pembelajaran. Tujuannya adalah agar Pak Joko nanti bisa lebih siap dan lebih percaya diri kaitannya dengan hal-hal yang akan kita bahas nanti. Pada kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Joko. Boleh Pak Joko? Boleh. Terima kasih. Pertanyaan pertama, Pak Joko, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Pak Joko capai pada kegiatan pembelajaran nanti kira-kira apa? Untuk tujuan pembelajaran yaitu dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, itu diharapkan nanti siswa bisa menunjukkan sikap disiplin, jujur dan tanggung jawab sebagai wujud cabang-cabang iman. Oke, berarti jadi nanti materinya tentang cabang-cabang iman ya Pak ya? Ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua terkait area pengembangan, pengennya Pak Joko itu yang dikembangkan dari siswa itu apa saja? Yang ingin dikembangkan itu adalah dua hal. Yang pertama itu adalah mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian yang kedua itu memandu proses belajar mengajar itu secara efektif. Oke, berarti fokus area pengembangan yang pertama adalah mengembangkan lingkungan yang nyaman dan juga mengembangkan proses belajar yang efektif. Oke, pertanyaan yang berikutnya, untuk model pembelajaran yang akan Pak Joko pakai nanti seperti apa? Untuk model sebagaimana ditujuan tadi, yaitu menggunakan PJBL atau Project Based Learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Oke, PJBL dengan pendekatan berdiferensiasi. Berarti nanti ada sintak-sintaknya ya Pak ya? Oke. Untuk strateginya tadi Bapak pakai diferensiasi ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut untuk diferensiasinya? Diferensiasi itu nanti sebelum kita masuk ke inti, yang jelas nanti kita akan melakukan tes diagnostik ya, tes awal untuk mengetahui gaya belajar siswa, sehingga nanti ketika dalam proses pembelajaran atau diskusi atau pemberian tugas itu nanti berdasarkan gaya belajar anak. Kemudian untuk penilaian nanti bagaimana? Untuk penilaian itu nanti karena ini pendekatan berdiferensiasi, berarti penilaian nanti berdasarkan gaya belajar siswa. Nah, nanti ada tiga. Yang pertama itu visual. Nah, visual nanti penilaiannya anak akan membuat poster. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah yang bergaya belajar auditory. Nanti anak itu membuat podcast atau praktek podcast. Kemudian untuk yang anak yang gaya belajarnya kinestetik, nanti anak akan membuat drama atau role play. Oke, untuk sasaran kelas besok untuk yang observasi kira-kira kelas berapa? Nanti di kelas 10 hotel A. 10 hotel A. Jam keberapa? Nanti jam pertama 1.2 jam 1.2. Di hari apa ya Pak kira-kira? Di hari Kamis. Tanggal berapa ya Pak kira-kira? Tanggal 24 bulan Oktober. Oke Bapak, terima kasih. Cukup itu pertanyaan dari saya. Jadi saya hanya ingin tahu arah pembelajaran nanti Pak Joko seperti apa, karena ini berkaitan dengan apa yang akan nanti saya amati pada waktu observasi pembelajaran. Saya harap kita bisa melakukan observasi pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati tadi.
Semoga besok pada waktu pembelajaran Pak Joko bisa melaksanakan dengan optimal, bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, strategi, model, dan lain sebagainya. Harapan kita ketika kita sudah sesuai dengan tujuan, nanti agar siswa bisa lebih maksimal yang diperoleh dari hasil pembelajaran. Dan juga saya harap ketika observasi besok semua bisa teramati dan semua bisa tercatat ada. Baik Pak Joko, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan pra-observasi hari ini. Semoga besok ketika observasi bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Pak Joko. Demikian Bapak Ibu guru hebat semua, kegiatan pra-observasi yang saya jalankan bersama rekan saya Bapak Joko Mulyono. Kita bertemu lagi pada kegiatan observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat semuanya. Pada video kali ini kami akan mengadakan kegiatan observasi supervisi akademik. Pada pertemuan kemarin kami sudah mengadakan kegiatan pra-observasi dan pada hari ini kami akan melakukan pengamatan atau observasi. Bagaimana Bapak Joko, sudah siap mengajar? Sudah. Baik Pak Joko, saya persilakan untuk mengajar dan saya akan mengamati di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Oke, sebelum kita melanjutkan untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Selamat duduk, siap gerak. Selanjutnya, kalau kita akan melanjutkan materi kita yang terdahulu, ya. Kalau yang kemarin kita sudah pernah berbicara atau belajar tentang, yaitu yang pertama makna iman, kemudian makna syu'abul iman, macam-macam syu'abul iman, kemudian ada manfaat dan hikmah syu'abul iman. Maka hari ini kita akan belajar tentang yaitu pembiasaan sikap disiplin, jujur dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk implementasi dari cabang-cabang iman. Ya, untuk yang selanjutnya, ya, sebelum kita lanjutkan, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama adalah memahami pentingnya sikap disiplin, jujur dan tanggung jawab. Jadi setelah nanti kita belajar hari ini, diharapkan nanti kalian bisa memahami tentang pentingnya kita bersikap disiplin, jujur dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami pentingnya disiplin, pentingnya tanggung jawab, pentingnya jujur, maka diharapkan nanti kalian bisa menerapkan sikap disiplin, jujur dan tanggung jawab dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Untuk yang selanjutnya, ya, sebelum kita lanjutkan ke materinya, ya, Pak Guru akan melakukan tes dulu, ya, tes diagnostik dulu di awal. Nanti Pak Guru akan mengirimkan link, ya, link di
grup WA ya, silahkan nanti bisa dikerjakan. Oke, untuk link sudah Pak Guru kirim di grup WA, silahkan masing-masing silahkan buka HP-nya, silahkan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu mengerjakan 10 menit ya. Oke, sudah ya. Silakan kalau sudah dikirim. Sudah semuanya? Sudah dikirim semua? Sudah. Oke, kalau sudah kita akan cek. Lanjutkan, tadi kalian sudah mengerjakan tes yang sudah Pak Guru berikan lewat Google Form tadi. Untuk selanjutnya Pak Guru akan membagi tugas kelompok, yang membagi kelompok nanti berdasarkan apa yang sudah kalian tadi kerjakan. Nanti ada kelompok yang pertama, nanti ada kelompok visual, nanti ada kelompok auditory, dan nanti juga ada kelompok kinestetik ya. Pak Guru akan membagi yang pertama ya, yang dari hasil tes tadi, dari hasil tes yang sudah kalian kerjakan tadi. Untuk kelompok kinestetik nanti di sini ada 2 kelompok gitu ya, ada 2 kelompok. Kemudian untuk kelompok auditory juga ada 2 kelompok. Kemudian untuk kelompok yang terakhir yaitu kinestetik itu ada 1 kelompok. Untuk yang pertama, kelompok yang pertama yaitu kelompok auditory. Itu nanti yang pertama ada Atfa, ya, Atfa mana Atfa? Ya, ada Atfa, kemudian nanti ada Dafa, kemudian ada Zakia, mana? Kemudian ada Felita, mana? Oke, ada Hafizah. Itu ya, itu kelompok audio, kelompok visual, ya. Kemudian kelompok visual yang kedua itu ada Intan, kemudian Istiqomah, kemudian Marta, Maya, dan Mei. Itu kelompok visual yang kedua. Kemudian ada kelompok yang ketiga yaitu kelompok auditory. Itu ada Nisa, Nur, kemudian ada Risma, ada Sita, dan ada Suci, gitu ya. Kemudian kelompok yang keempat juga kelompok auditory. Itu ada Uli, kemudian ada Vina, ada Waidah, ada Wahyu. Kemudian yang terakhir kelompok 5 yaitu kelompok kinestetik. Itu ada yang pertama ada Aisyah, kemudian ada Asti, Bunga, kemudian ada Febrianti dan Vika. Itu ada pertanyaan? Oke, baik, setelah ini silahkan kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 dan 2 kelompok visual, kelompok 3 dan 4 kelompok auditory, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok kinestetik yaitu kelompok yang kelima. Silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Pak Guru akan membagi tugas kalian masing-masing. Nanti setiap kelompok akan berbeda ya berdasarkan hasil tes kalian tadi. Untuk kelompok visual, perhatikan. Kelompok visual nanti kalian membuat poster. Untuk yang kelompok visual 1, silahkan membuat poster tentang kejujuran ya, tentang kejujuran. Kemudian kelompok visual 2 nanti silahkan membuat poster tentang tanggung jawab ya, tentang tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga yaitu kelompok auditory, nanti kalian membuat podcast ya. Silahkan kalian membuat podcastnya ya, kalimatnya nanti di kertas, nanti Pak Guru sediakan kertas. Setelah itu nantian kalian melakukan podcast di depan kelas kalian masing-masing ya. Kelompok yang keempat juga sama ya, kelompok yaitu kelompok auditory nanti juga membuat podcast gitu ya, membuat podcast. Kemudian kelompok yang terakhir yang kelima yaitu kelompok kinestetik, silahkan nantian kalian melakukan role play atau bermain peran. Silahkan sebelum bermain peran nanti kalian membuat skenario nya
Yang dituliskan skenario dulu, kalian diskusi dengan temenmu. Setelah selesai, nanti kalian langsung bermain peran. Paham semuanya? Paham. Silahkan kalau sudah masing-masing mengerjakan, Pak Guru akan membagi untuk yang kelompok 5, kemudian kelompok 4 dan kelompok 3. Pak Guru akan membagi kertas LKPD-nya. Silahkan nanti dikerjakan di kertas dulu, ya. Oke, silahkan mulai dikerjakan. Untuk kelompok 1 dan 2 silahkan bisa mendesain posternya di Canva. Silahkan dibuka Canva-nya. Untuk yang kelompok 3 dan 4 dan 5 silahkan dibuat dulu di kertas. Kemudian nanti setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Oke, baik, sudah semuanya? Sudah? Kelompok visual sudah? Kemudian yang kelompok auditori sudah? Yang kinestetik sudah? Oke, silahkan nanti masing-masing kelompok ya mempresentasikan ya dari kelompok visual terlebih dahulu ya, silahkan hasilnya bisa dipresentasikan. Silahkan kelompok yang pertama dulu. Oke, kelompok pertama siapa? Berdiri di depan saja, berdiri di tempat saja. Ya, silahkan salah satu berdiri. Ya, silahkan berdiri. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan membangun kedisiplinan diri sendiri, memahami kekurangan serta kelebihan diri sendiri. Dengan memahami diri sendiri, Anda dapat merencanakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan Anda. Kuatkan tekad dan keyakinan. Ketika Anda yakin dengan diri sendiri, Anda lebih motivasi untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Bila gagal, perbaiki kembali, gunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki. Tetapkan tujuan yang jelas. Menentukan tujuan yang spesifik dan terukur adalah langkah pertama menuju disiplin diri. Latihanlah setiap hari, buatlah rutinitas yang membuat Anda tetap fokus dan disiplin. Oke, kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak paham ya? Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu kelompok 3, yaitu kelompok auditori, yaitu tentang podcast. Silahkan bisa mempraktekkan podcastnya di depan kelas ini, di depan sini. Silahkan. Siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kami hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu sikap yang paling penting yang sering dianggap sepele, namun berdampak besar dalam kehidupan kita, yaitu jujur.
saya bersama co-host saya, kita akan berdiskusi tentang berbagi pengalaman mengenai mengapa sikap jujur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Halo semua, terima kasih sudah mendengarkan. Memang benar, kejujuran adalah fondasi dari kepercayaan, baik dalam hubungan pribadi, pendidikan, juga dunia kerja. Jadi, apa sebenarnya yang kita maksud dengan jujur? Secara sederhana, jujur itu artinya mengatakan apa adanya, tidak menutup-nutupi kebenaran atau berbohong. Tapi lebih dari itu, jujur juga tentang bagaimana kita bertindak sesuai dengan prinsip moral yang kita pegang. Misalnya, di sekolah, jujur artinya tidak mencontek. Kita mengakui kesalahan dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Betul, dan saya kira kita semua pernah mengalami situasi di mana kejujuran diuji. Apakah Anda pernah, misalnya, merasa tergoda untuk berkontak, atau mungkin memberikan alasan yang tidak jujur hanya untuk menghindari masalah? Oh iya, tentu. Ada masa di sekolah dulu ketika saya merasa ujian sangat sulit dan saya tergoda untuk mencontek. Tapi akhirnya saya memilih untuk tidak melakukannya, meskipun nilai saya waktu itu tidak sempurna. Saya merasa lega karena saya bisa mempertahankan integritas saya, dan menurut saya lebih berharga daripada sekedar angka di atas kertas. Itu contoh yang bagus. Ada banyak manfaat dari bersikap jujur, bahkan jika kadang terlihat seperti merugikan kita di awal. Kejujuran membuat orang lain percaya kepada kita. Jika seseorang tahu bahwa kita selalu jujur, maka akan lebih mudah mempercayai kita, bagi teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja. Itu salah satu kunci sukses dalam hubungan apapun ya. Setuju sekali. Dan bukan hanya soal hubungan, jujur juga bisa memberikan kita kedamaian batin. Coba bayangkan, jika kita selalu bohong, pasti akan merasa cemas dan takut kebohongan kita terbongkar kan? Tepat sekali. Saya rasa kejujuran juga sangat relevan di era sekarang, terutama dengan maraknya informasi di media sosial. Banyak orang yang memasukkan kehidupan mereka atau menyebarkan berita palsu hanya demi mendapatkan perhatian. Padahal kejujuran dalam berbagai informasi atau bahkan dalam melakukan diri kita apa adanya jauh lebih berarti. Oke, mungkin itu saja diskusi kita untuk hari ini. Semoga podcast ini bisa menginspirasi teman-teman untuk terus jujur dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangan dulu. Tadi sudah berdiskusi, ya, sudah menyampaikan masing-masing kelompok, ya, kelompok 1 sampai dengan kelompok yang terakhir sudah menyampaikan apa yang kalian diskusikan berdasarkan hasil tes tadi, ya, yaitu gaya belajar kalian. Untuk yang selanjutnya, ya, dari apa yang sudah kalian paparkan tadi, ya, itu yang pertama adalah tentang kejujuran, ya, kemudian ada kedisiplinan dan tanggung jawab. Maka diharapkan nanti, ya, setelah ini, ya, kita bisa membiasakan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu disiplin. Yaitu apa itu disiplin? Yaitu kita mampu untuk senantiasa mematuhi aturan, ya. Contohnya apa? Kalau berangkat sekolah, ya, apa? Tepat waktu, belajar tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah tentang kejujuran, ya. Ini penting, ya. Jadi kejujuran adalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan kenyataan, ya. Dimanapun kita berada, ya. Dimanapun kita berada, kondisi apapun, ya, usahakan untuk selalu jujur. Yang ketiga adalah tentang tanggung jawab, ya. Yaitu tanggung jawab itu apa? Sikap untuk menanggung dari segala apa yang kita lakukan. Contohnya apa? Ya, menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu guru memberikan tugas, ya, tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa adalah segera mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya, ya, jangan kemudian ditunda-tunda. Kemudian yang selanjutnya, ya, untuk yang selanjutnya karena waktunya sudah habis, ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Di pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang yaitu cabang-cabang iman. Jadi masih ada satu kali pertemuan kita akan membahas tentang cabang-cabang
iman. Selanjutnya ya kita akhiri dulu pembelajaran kita pada siang hari ini dengan kita berdoa kepada Allah, yaitu kita baca bareng-bareng doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari Pak Guru sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.